Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi kamalihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi ghufranihi tughfaru adh-dhunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'daha amma ba'd. Ikhwatal iman, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Yaqulu 'azza man qa'il fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperhatikan kualitas iman dan Islam. Karena pada hakikatnya amalan ibadah, kehidupan dan seluruhnya berawal dari iman. Dan iman tempatnya di dalam hati. Dan jika hati baik maka akan baiklah semuanya, dan jika hati buruk maka akan buruklah semuanya. Maka rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, mempertontonkan kepada kita urgensi iman, bahwa semuanya berawal dari keyakinan. Tidak ada aktivitas kehidupan, tidak ada pilihan, tidak ada persahabatan, tidak ada kedekatan tanpa iman. Karena iman berarti percaya. Mana mungkin memilih seorang perempuan menjadi istri kalau tidak percaya? Gak mungkin memilihkan sebuah sekolah untuk anak jika tidak percaya. Gak mungkin hadir ke masjid yang indah dan mulia ini kalau tidak percaya bahwa di sini akan diselenggarakan Jumat. Tidak mungkin mau duduk mendengarkan khutbah kalau gak percaya kepada khatib. Khatib gak akan hadir kalau gak percaya kepada yang mengundangnya. Ketidakpercayaan menggagalkan seluruh aktivitas kehidupan, apapun itu. Uniknya rahimakumullah, kita percaya tempat kita bekerja, kita percaya kekuatan investasi yang kita lakukan, kita percaya kekuatan kekerabatan, kita percaya semuanya. Tapi uniknya makin hari, kadang-kadang bagi sebagian orang ia makin tidak percaya dengan Tuhannya. Seolah-olah dia pernah menciptakan dirinya sendiri, seolah-olah bumi tempat dia berpijak, bumi tempat rumah yang dibangun di atasnya itu adalah miliknya, ia yang menciptakannya. Yang enggak lagi percaya bahwa langit itu bisa runtuh. Menurutnya langit terjadi dengan sendirinya. Rahimakumullah, itulah fungsi utama kenapa Jumat diselenggarakan di tiap pekan, agar makin hari kita makin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sungguhnya kita lemah, sungguhnya kita nggak bisa apa-apa, sungguhnya kita menjadi kuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, misalnya. Janganlah manusia itu lupa bahwa sungguhnya dia tidak punya nama, apalagi nama baik. Dia tidak punya gelar, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya keluarga, dia tidak punya suku, dia tidak punya bangsa, dia tidak punya tanah air. Semua kepemilikan, semua kepunyaan berawal dari penciptaan. Bayangkan jika Allah tidak pernah menciptakan dirinya, maka ia bahkan tidak pernah memiliki nama, dia enggak eksis. Rahimakumullah. Hal ata 'alal insan, ayat pertama dalam surah Al-Insan di juz 29. Apakah manusia sadar bahwa sungguhnya mereka tadinya tidak ada, kata Allah, tidak eksis. Begitu dilahirkan, maka mulailah dia mendapatkan eksistensi dirinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, mari kita perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah ada.
Allah melihat, Allah menguasai, Allah memantau, Allah mengawasi. Allah mengapresiasi bagi yang baik. Sebagaimana Allah juga tidak ragu-ragu untuk memberi sanksi. Allah nggak takut, rahimakumullah. Allah tahu bahwa dalam hati sebagian manusia merasa bahwa Allah bermasalah kalau sampai memberi sanksi kepada hambanya yang sedang melawannya. Maka Allah melalui lisan nabinya, hadis qudsi, hadis sahih. Apa kata Nabi SAW? Allah berkata bahwa jika hambaku melawanku, bermaksiat kepadaku, maka itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, hambaku taat kepadaku, dia sholat, dia Jumat, dia berjamaah, dia baca Quran, dia bersedekah, dia lakukan semua kebaikan, itu pun sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya jika baik yang kita lakukan, maka itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kita. Justru Allah menciptakan kita untuk menunjukkan rahmatnya kepada umat manusia, agar manusia bisa merasakan kasih sayang Tuhan kepada dirinya. Allah nggak butuh kita. Silahkan bermaksiat, silahkan lupakan jamaah setelah Ramadan, tidak lagi ke masjid. Silahkan tutup Al-Quran sampai Ramadan tahun depan setelah Ramadan. Silahkan mulai lagi bermaksiat, silahkan lagi melupakan Tuhan, silahkan tidak lagi menjawab panggilan azan. Allah nggak butuh kita, rahimakumullah. Sepanjang hayat kita nggak akan pernah mendengar tiba-tiba Allah meninggal dan Allah dikembalikan kepada kita. Yang setiap hari akan kita dengar saudara kita meninggal dan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka terserah, mau sibuk di atas langit, mau sibuk di perut bumi, mau sibuk di dasar lautan, mau sibuk di atas air, mau sibuk dimanapun, tetap ketika ia meninggal ucapannya sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah sampaikan misalnya dalam surah Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad kepada umat manusia bahwa alasan kebahagiaan mereka yang seharusnya membuat mereka sangat bahagia harusnya hanya karena dua hal. Yang pertama fadlullah, yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fadlullah? Fadlullah adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia ini. Keutamaan oleh banyak ulama tafsir dimaknai sebagai Al-Qur'anul Karim. Maka ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surat yang selalu atau sering kita baca di setiap Jumat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, dan Allah tidak menjadikan di dalamnya ada iwaja, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Ulama memaknai kata iwaja bahwa ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, tidak mungkin di dalamnya ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Satu-satunya buku di atas muka bumi sepanjang kehidupan umat manusia yang tidak ada satupun kalimat di dalamnya bertolak belakang dengan kalimat lainnya. Masya Allah. Sayangnya rahimakumullah, kemudian kita menyepelekan buku sederhana ini. Sangat sederhana karena harganya sangat murah. Dengan jumlah halaman yang cukup banyak, harusnya harganya nggak hanya 50.000 atau 30.000. Bestseller sepanjang abad rahimakumullah. Sayangnya ia tidak termasuk dalam hitungan bestseller. Maka nggak pernah kita beli Quran tiba-tiba ada di covernya tertulis bestseller. Mana ada buku laku berabad-abad seperti Al-Quran. Kita paling kuat membaca suatu buku 10 kali diulang, tapi Al-Quran ada yang mengulangnya ribuan kali. Masya Allah. Rahimakumullah, semuanya terpulang kepada kita. Sekali lagi, Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh sholat Jumat kita. Allah nggak butuh khutbah yang saya sampaikan. Allah nggak butuh zikir kita. Allah nggak butuh apapun dari kita. Allah sudahlah sangat berkuasa. Kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dengan lapang dada Al-Qur'anul Karim. Mungkin tidak menyenangkan bagi semua orang karena bahasanya Arab. Tapi itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak berhak mengatur Tuhan. Tuhan yang berhak mengatur kita.
kecuali kita ingin merubah status menjadi Tuhan layaknya Fir'aun. Maka terimalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak mampu membacanya, belilah Al-Quran terjemah. Baca pula terjemahannya, baca juga maknanya, pahami pesan yang terkandung di dalamnya, dan kemudian berusahalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam setiap ayat Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat agama ini. Hari ini kita sebagai umat Islam sesungguhnya pada hakikatnya merasakan nikmat yang luar biasa. Bayangkan rahimakumullah, enggak ada satu aspek pun dalam agama ini yang perlu kita sembunyikan. Umat ini sangat siap, ulamanya siap, umatnya siap untuk mempertanggungjawabkan, bukan hanya secara agama, bukan hanya dari sisi kemanusiaan, bahkan dengan pendekatan filsafat ataupun logika sekalipun tentang kebenaran apa yang terkandung dalam Islam. Sederhana saja. Coba cek, apa ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berakibat pada binasanya manusia? Kita baru saja berpuasa Ramadan, enggak ada satu dokter pun yang mengatakan puasa Ramadan akan mengganggu kesehatan. Padahal pada saat puasa ini diwajibkan, Nabi tidak pernah berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Di awal-awal Islam, kita belum mengenal sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW awalnya sholat malam ketika belum Isra Mi'raj. Pertanyaannya, adakah dokter yang mengatakan sholat malam akan merusak kesehatan? Masya Allah rahimakumullah, semua yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla ternyata baik, ditinjau dari perspektif apapun, dengan ilmu apapun. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmat sesungguhnya bagi umat manusia. Kita enggak perlu menyembunyikan bagaimana memahamkan prinsip Allah Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Esa, selesai. Allah sampaikan dalilnya. La fasadata, jika ada banyak Tuhan maka bumi akan hancur. Jika ada banyak Tuhan, maka siapa Tuhan di atas semua Tuhan yang ada? Semua aspek keislaman, mulai dari akidahnya, fikihnya, sirahnya, muamalahnya, semuanya rahimakumullah bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi pada hari ini Islam saja ya pengajiannya nggak ditutup-tutupi. Kita bahkan dengan mudah menyiarkan live khutbah Jumat, nggak ada masalah di situ. Karena tidak bertentangan dengan kemanusiaan, nggak bertentangan dengan pendekatan ilmu apapun. Kita nggak perlu diam-diam beribadah karena takut nanti disangka atau tertuduh sebagai orang yang berlawanan dengan tren kemodernan. Lah, faktanya justru ketika umat ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ia makin bahagia hatinya, makin baik bisnisnya, makin baik persahabatannya dan seterusnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah di dalam ayat ini dalam surah Yunus Allah sampaikan fabidzalika falyafrahu, karena alasan itulah seharusnya umat ini berbahagia. Karena Al-Qur'an yang Allah turunkan, karena agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan rahimakumullah, betapa banyak tokoh terserah berlatar belakang apapun, tapi kemudian tidak sedikit yang harus ditutupi dari aspek kehidupannya. Khawatir aibnya terbongkar, nggak enak kalau dibicarakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bongkar aibnya, maka kita bingung, nggak ada aib. Ceritakan semuanya tentang Muhammad. Ia bersama istrinya, ia bersama anaknya, ia menghadapi musuhnya. Adakah aib? Nggak ada yang perlu disembunyikan. Ceritakan semuanya, masa kecilnya, masa mudanya, masa dewasanya, bahkan masa sebelum ia Islam. Nggak ada aib. Bandingkan dengan sebagian tokoh yang kita idolakan selain Muhammad, tiba-tiba keluh lidah kita untuk mengucapkan semuanya. Nggak mungkin, ini janganlah dibicarakan. Dengan berdalil semua manusia punya aib, ini disembunyikan saja. Ini jangan diceritakan, ini jangan ditulis, ini jangan dibahas. Toh semua manusia punya aib. Ucapkanlah kata-kata ini kepada Nabi, lakukah?
Perlukah kita mengatakan sembunyikan, toh semua manusia punya aib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan justru Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh banyak sejarawan hari ini disampaikan sebagai satu-satunya tokoh di muka bumi yang rekam jejak kehidupannya sangat detail dan rinci. Mulai dari sejak hari kelahirannya sampai wafatnya, semuanya terekam. Senyumnya, cara berjalannya, pilihan warnanya, kebahagiaan hatinya, cara makannya, cara minumnya, bahkan cara ke belakangnya, semuanya lengkap rahimakumullah. Adakah aib? Tidak. Makanya menyedihkan hari ini bagi umat ini, umat yang harusnya sangat mulia ini, ketika mereka kemudian tergila-gila dengan tokoh selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjungnya setinggi-tingginya melampaui Tuhan, seolah-olah kita tidak punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak peduli dengan nabinya karena menganggap nabinya biasa, nabinya masa lalu, 15 abad yang lalu. Ini nih tokoh sekarang nih harus kita sanjung, harus kita buatkan posternya dan sebagainya. Lupa dia bahwa tokoh yang sedang ia sanjung tidak jarang aibnya lebih besar daripada baiknya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam dunia kemodernan kita belajar jangan tokohkan, jangan idolakan kecuali orang terbaik. Uniknya kita umat Islam memiliki orang terbaik yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba kita menganggap Muhammad tidak relevan, tidak cocok dengan kemodernan. Maka coba sebutkan satu bagian saja dari gaya hidup Nabi yang ternyata bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Justru kita yang hari ini bertentangan. Semisal paling mudah sejarah rahimakumullah yang paling sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, aku tidak suka ngobrol-ngobrol setelah Isya. Aku tidak suka tidur sebelum Isya. Sederhana. Tapi kemudian semua dokter mengiyakan, iya, lebih baik jangan begadang. Dengan nada sangat sederhana, 15 abad yang lalu, bukan abad yang lalu, 15 abad yang lalu Nabi sampaikan, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak membebani umatku, aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak ketika hendak sholat. Hadis sahih. Tiba-tiba baru pada abad ini dunia kedokteran mengatakan banyak sekali jenis penyakit berawal dari kesehatan mulut yang tidak terjaga. Rahimakumullah. Apalagi jika kita mempelajari semuanya. Maka sungguhnya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harusnya menjadi acuan kebahagiaan kita. Sepekan setelah Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, harusnya kita masih dalam keadaan sangat bahagia. Kenapa? Yang pertama sekali kita masih bersama Al-Quran rahimakumullah, satu-satunya kitab suci yang semuanya isinya ayat Allah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berisi perkataan ulama. Ulama tidak boleh mengintervensi Al-Quran, walaupun satu kata, walaupun satu huruf. Berbeda dengan kitab suci di dalam agama yang lainnya. Al-Quran otentik. Pembuktiannya keliling dunia saja. Cek, adakah Al-Quran yang beda versi? Gara-gara beda penerbit atau beda percetakan? La. Semuanya sama. Jika tidak mau peduli dengan cetakan, maka cek hafalan. Cek menghafal Quran di tanah air. Apakah beda dengan penghafal Quran di kerajaan Saudi Arabia? Apakah beda dengan penghafal Al-Quran di Amerika? Ternyata semuanya sama. Otentik. Sumbernya satu Allah, maka ia tidak pernah berubah. Dan ia mukjizat, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rahimakumullah kita semua yang hadir Jumat ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam keadaan bahagia karena kita masih punya Al-Quran, kita masih bahagia karena kita masih punya iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ajarani wa iyyakum min adzabil alim wa iyyakum 'alas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fad'u wastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min asyrafil ayyam wa ja'alahu 'aidal usbu'i li ahli al-islam wa amarna fihi bi dzikrihi ta'ala wa kathratis salati wassalami 'ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh imamul huda wa misbahul dhalam.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Yaqulu 'azza man qa'il fi kitabil aziz wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa kepada Allah maka Allah pasti akan mudahkan jalan hidupnya. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka adakah manusia yang mau mengingat? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan ayat ini berarti Allah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Yang kedua, Allah mudahkan Al-Quran untuk dipahami maknanya. Maka rahimakumullah, kita sering sekali mendengar orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk seluruh alam. Gak ada yang bisa menyanggah ini karena dalilnya sangat kuat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun saudaraku, pernahkah kita bertanya di mana letak rahmat itu? Persis seperti ketika kita mencicipi sebuah makanan, sebuah menu yang menurut referensinya bahwa menu itu sungguh nikmat. Di mana sumber kenikmatan dan kelezatan itu? Pertanyaan yang harusnya menemukan jawabannya. Jawabannya rahimakumullah Al-Quranul Karim. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, kata Allah dalam Al-Quran. Kitab ini kami turunkan sebagai keberkahan, maka ikuti isinya. Takutlah sama Tuhan, sama Allah, agar kamu mendapat rahmat, agar kamu bisa mencicipi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi seorang muslim. Al-Quran rahimakumullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, adanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka pertanyaan kepada kita masing-masing, semua kita, apakah Al-Quran begitu sulit? Jika masih begitu sulit, berarti Allah belum menakdirkan kita untuk menikmati kelezatan agama yang indah ini. Imam Ibnu Katsir memandu kita, apa yang harus kita perjuangkan agar Al-Quran bisa dicicipi kelezatannya. Karena tanpa fitur itu kita nggak bisa menikmatinya. Persis seperti makanan lezat tapi kita nggak punya lidah. Bagaimana cara menikmatinya? Kata Imam Ibnu Katsir, satu, Al-Quran itu mudah membacanya. Maka masing-masing kita cek diri kita, cek istri, cek anak-anak. Sudahkah Al-Quran itu mudah untuk dibaca? Kalau masih terasa berat, undang guru ngaji Al-Quran ke rumah. Belajarlah baca Al-Quran. Karena jika tidak, sampai kiamat, sampai kita meninggal, kita nggak akan pernah merasakan rahmat dari agama ini. Yang kedua, jika sudah lancar membacanya, kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran juga dimudahkan oleh Allah untuk dipahami maknanya. Maka ikutilah pelajaran-pelajaran tafsir Al-Quran. Jika tidak sempat, beli saja kitab tafsir. Tidak sempat, tinggal install aplikasi tafsir yang banyak tersedia di App Store sekarang. Rahimakumullah, pelajari isi Al-Quran, maka akan menerangi kehidupan kita. Karena sungguhnya kita gelap. Jangan pernah merasa sudah terlalu tua untuk hidup. Terserah usia kita berapa hari ini. Quran, Islam jauh lebih tua dibandingkan kita. Islam 15 abad. Ada yang hadir di sini dengan usia 1 abad? La. Islam 15 abad. Maka jangan pernah merasa pengalaman saya sudah banyak, saya sudah tahu segala-galanya, saya tahu semuanya. La, Allah yang Maha tahu. Maka teruslah bersama Al-Quran. Yang bahagia, yang menikmati kebaikan dalam kehidupan ini, yang hidupnya makin lurus, hidupnya makin berhasil, makin hari makin unggul, hanyalah mereka yang selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran sebagai tempat kita menumpahkan kerinduan kita untuk dekat dengan-Nya Azza wa Jalla. Semoga rahimakumullah, Allah jaga istri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga semua saudara-saudara kita, tetangga bangsa ini, para pemimpinnya, umat Islam dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.